Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Wahyudi dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul persoalan satu sampel dan dua sampel. Selanjutnya, ini ada biodata saya. Nama saya M. Asrul Wahyudi, NIM N1A1188077 dari kelas 7E. Saya sekarang semester 7. Peminatan saya sendiri epidemiologi. Nah, ini adalah outline ataupun inti pokok pembahasan yang saya akan sampaikan. Yang pertama ada persoalan satu sampel. Selanjutnya yang kedua ada estimasi proporsi populasi tunggal. Ini untuk yang satu sampel. Selanjutnya yang ketiga ada uji hipotesis proporsi populasi tunggal. Ini juga untuk yang satu sampel. Selanjutnya ada persoalan yang dua sampel, pembahasan keempat. Pembahasan kelima ada estimasi perbedaan dua proporsi. Ini untuk yang dua sampel. Selanjutnya ada yang pembahasan keenam ada uji hipotesis perbedaan dua proporsi. Ini juga untuk yang dua sampel. Langsung saja kita masuk ke persoalan yang pertama, yaitu persoalan satu sampel pada populasi tunggal atau pada populasi tunggal. Nah, ini ada penjelasan singkat mengenai persoalan satu sampel. Jadi, untuk yang satu sampel ini populasinya itu hanya satu ya, atau bisa dikatakan tunggal. Misalnya prevalensi hipertensi di Indonesia. Jadi yang dilihat itu hanya hipertensi saja, jadi populasinya satu. Terus ada lagi misalkan prevalensi perokok di Puskesmas Kota Jambi. Jadi yang dilihat hanya perokok, jadi populasinya hanya perokok satu. Selanjutnya ada lagi misalkan proporsi BBLR di Provinsi Jambi. Ini juga satu. Jadi dia tidak ada tuh yang namanya misalkan mau melihat hubungan antara BBLR dengan stunting. Itu kan udah dua populasi. Itu nanti masuk ke persoalan dua sampel. Nanti kita akan bahas. Jadi intinya yang satu sampel ini populasinya satu. Selanjutnya yang di satu sampel ini dia tidak memiliki nilai P1 dan nilai P2. Jadi untuk yang nilai P1 dan P2 ini hanya ada di persoalan dua sampel. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya nomor 3 ada terdiri dari dua persoalan. Jadi untuk yang satu sampel ini dia terdiri dari perhitungan untuk mencari estimasi proporsi populasi dan juga untuk mencari uji hipotesis proporsi populasi. Nah, ini nanti tergantung kita mau menghitung atau meneliti tentang apa, jadi rumusnya nanti berbeda. Selanjutnya untuk yang satu sampel ini biasanya digunakan pada penelitian deskriptif. Jadi misalkan untuk melihat gambaran stunting di Jambi, misalkan dia hanya bersifat deskriptif. Sedangkan yang untuk yang misalkan analitiknya itu dia menggunakan dua sampel karena mencari hubungan ataupun mencari pengaruh kayak gitu ataupun faktor risiko. Jadi dia ada dua sampel. Jadi untuk yang satu sampel ini dia deskriptif karena dia satu populasi yang dilihat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada estimasi proporsi populasi pada satu sampel. Nah, ini ada rumus dari Lemso. Ini udah rumus baku dari teorinya. Untuk yang rumus estimasi proporsi populasi. Ini keterangannya N itu sendiri adalah besar sampel atau yang ingin kita cari. Selanjutnya ada Z1 min alpha per 2, yaitu adalah nilai Z pada derajat kemaknaan to tail. Jadi terdiri misalkan 90% nilainya 1,64, untuk yang 95% nilainya 1,96, untuk yang 99% nilainya 2,8. Nah, ini biasanya di penelitian kesehatan masyarakat menggunakan nilai Z alfa itu sebesar 95% dengan nilainya 1,96. Selanjutnya ada P, yaitu proporsi suatu kasus tertentu terhadap populasi. Nah, di sini kita bisa mencari sendiri di data yang telah ada ataupun ingin kita
teliti, misalkan di data Riskesdas kita ingin mencari ini, misalkan nilai prevalensi penyakit jantung misalkan berapa, nah itu udah ada tuh untuk kita cari. Selanjutnya ada D, yaitu derajat penyimpangan terhadap populasi yang diinginkan. Nah, angkanya itu 10% nilainya 0,10, yang 5% nilainya 0,5, 0,05, yang 1% nilainya 0,01. Ini biasanya di penelitian kesehatan masyarakat kita menggunakan 5% atau 0,05. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Ini adalah soal dari dosen saya ya. Soalnya itu suatu penelitian ingin melihat estimasi proporsi populasi kanker di Indonesia. Nah, diketahuinya nilai P yaitu 1,79. Jadi untuk yang di Riskesdas itu dia ada per mil, ada persen. Nah, untuk yang kanker ini dia menggunakan per mil. Jadi kita harus mengubahnya dulu menjadi persen. Baru nanti kita bisa mencari angka proporsinya. Nah, untuk yang Z1 alfanya sendiri sebesar 95% dengan nilainya tadi yang sudah dibahas pada slide sebelumnya 1,96 atau two-tail. Untuk nilai D-nya sendiri, derajat penyimpangannya kita pakai tadi yang umumnya 5% di kesehatan masyarakat, nilainya 0,05. Nah, ditanya berapa jumlah sampel penelitian tersebut yang minimalnya. Nah, jawabannya ini langsung saja kita masukkan ke rumusnya tadi. Z-nya 1,96 dikali nilai P-nya tadi 0,00179, terus di dalam kurung 1 dikurang nilai P 0,00179 per nilai D tadi 0,05 kita masukkan sini 0,05 pangkat 2. Selanjutnya ini tadi kita udah kuadratin hasilnya 3,8416 dikali 0,0179, terus hasil pengurangan ini tadi adalah 0,998821. Nah, yang ini tadi udah kita kuadratin hasilnya 0,0025. Selanjutnya kita lanjut ke ini 0,0069, hasil kali antara ini dengan ini tadi hasilnya 0,0069. Nah, masih dalam kurung tadi dia turun sini sama. Nah, setelah ini kita kalikan antara 0,0069 dikali yang di dalam kurung ini, dapatlah hasilnya 0,0069 per 0,0025. Selanjutnya kita bagikan, dapatlah nilai 2,76. Nah, jadi sedikit pengetahuan untuk yang besar sampel ini walaupun dia di bawah misalkan 2,5 ataupun 2,4, itu pembulatannya lebih baik ke atas. Jadi misalkan hasilnya 2,3 misalkan. Jadi ada baiknya kita bulatkan ke atas menjadi 3. Nah, di sini kita dapatkan hasil 2,76. Jadi otomatis kita bulatkan langsung ke 3 aja. Jadi sampel yang kita ingin teliti itu berjumlah 3. Nah, ini ada hasil pembuktian hitungan menggunakan software sample size 2.0 dari WHO. Nah, ini sebenarnya ada software untuk menghitung nilai N tadi ya. Nah, tapi berhubung kita untuk pengetahuan, jadi ini kita gunakan hanya untuk mengetes apakah perhitungan kita tadi udah benar ataupun belum. Nah, jadi kita masukin 1 min alfanya tadi 95%, terus nilai P-nya 0,00179, nilai D-nya tadi 0,05. Nah, di sini langsung keluar dia N-nya 3, jadi benar berarti penghitungan kita tadi kan. Nah, ini rumusnya yang dipakai sama. Nah, kita lanjut aja. Sudah benar berarti. Nah, ini untuk yang penjelasan yang per mil tadi. Nah, dapat dilihat di sini ini hasil screenshotan dari hasil data Riskesdas 2018 yang udah diterbitin oleh Kemenkes. Nah, jadi untuk prevalensi kanker sendiri dia menggunakan per mil. Jadi nanti kita akan ubah dulu per mil ini ke persen. Namun ada juga yang di hasil Riskesdas ini dia langsung menggunakan persen. Jadi kita langsung bisa mencari proporsinya. Tapi kalau misalkan yang per mil dia ditulis di hasil ini, kita akan jadikan persen dulu. Cara jadiin ke persennya bagaimana? Nah, ini ada caranya. Jadi di Google itu ada website dia tuh online, dia bisa untuk kita convert. Jadi ini ada linknya HTTP ini, nanti keluar nanti kayak gini, nanti tinggal kita masukin
Misalkan nilai asli kita tadi 1,79 per mil. Nah, kita mau jadiin persen, tinggal kita konversi, nanti akan keluar nilainya. Jadi 1,79 per mil ini jadinya 0,179%. Nah, selanjutnya tadi kita bagi 100 untuk mencari proporsinya. Dapatlah tadi 0,00179. Baru nanti kita masukin ke rumus. Dan dapatlah hasilnya tadi, jumlah n-nya tadi yang kita ingin teliti tadi berjumlah 3. Dan udah terbukti juga ya pakai software tadi 3 hasilnya. Ini untuk contoh soal kedua, ini yang saya cari sendiri. Ada soalnya itu suatu penelitian ingin melihat estimasi proporsi populasi penyakit asma di Indonesia. Nah, diketahuinya P 2,4%. Nah, ini yang contoh yang dari Riskesdas, tapi dia langsung persen. Dia hasilnya nggak dari per mil, dituliskan di hasil Riskesdas yang diterbitin oleh Kemenkes. Jadi kita langsung aja bagi 100 kalau udah persen kan, dapatlah nilai proporsinya 0,024. Untuk nilai Z-nya masih sama 95%, 1,96. Nilai D juga masih sama 5%, 0,05. Nah, langsung saja kita masukin ke rumus tadi. Kita masukin ke rumus, kita kaliin sesuai ini dengan rumus matematikanya. Dapatlah hasilnya 0,0899 per 0,0025. Dapatlah nilainya 35,96. Kita bulatin jadi 36. Jadi jumlah sampel yang penelitian kita ini berjumlah 36. Nah, ini akan kita cek apakah sudah benar perhitungan ini. Nah, ini pembuktiannya menggunakan aplikasi software sample size dari WHO tadi. Kita masukin di sini. Nah, ini rumusnya tetap sama. 95% masih sama yang tadi. Nah, nilai P-nya tadi 0,024 kita dapat. Kita masukin di sini. Nilai D-nya masih sama juga 0,05. Nah, langsung dia keluar nilai N-nya 36. Sama ya kayak yang kita perhitungan manual tadi, berarti perhitungan kita udah benar. Bisa dilanjutin untuk penelitian. Selanjutnya, nah, kita pembahasan mengenai uji hipotesis proporsi populasi. Ini untuk yang satu sampel. Nah, ini udah ada rumusnya dari Lemshow. Ini keterangan ini untuk keterangannya N sama dengan besar sampel. Terus Z1-nya nilai Z pada derajat kemanaan one tail. Jadi ini ada yang one tail, ada yang two tail, tergantung pada hipotesis kita nanti. Apakah kita ingin satu arah ataupun dua arah. Kalau misalkan hipotesis kita ingin satu arah, berarti menggunakan one tail rumusnya. Kalau menggunakan dua arah, berarti kita pakai two tail kayak gitu. Untuk yang one tail ini sendiri, nilai nilai Z-nya itu dia 1,645, udah baku didapat dari tabel Z. Kalau misalkan two tail dia tadi 1,96 nilai Z-nya. Nah, ini ada Z1 min beta adalah nilai Z pada kekuatan uji power atau power test kita. Nah, ini udah baku juga. Untuk yang 80% itu 0,842 dan seterusnya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Umumnya nah, jadi untuk nilai Z-nya bisa kalian lihat sendiri di sini. Jadi untuk yang 80% itu nilai Z-nya itu 0,842, jadi udah baku. Selanjutnya ada P0, yaitu proporsi atau prevalensi kejadian pada salah satu partisipasi kelompok tertentu. Untuk nilai PA-nya juga proporsi prevalensi kejadian pada salah satu partisipasi pada kelompok tertentu. Jadi P0 sama PA ini sebenarnya angka proporsi. Misalkan P0-nya tuh tahun 2018 misalnya, terus nilai PA-nya itu tahun 2013. Jadi yang membedakan untuk yang satu sampel ini adalah tahunnya. Kalau misalkan di dua sampel nanti akan ada P1 dan P2, itu membedakan bukan lagi tahunnya tapi sampelnya atau populasinya yang membedakan. Nah, lanjut kita ke contoh soal pertama untuk uji hipotesis. Nah, ini dari dosen saya soalnya. Suatu penelitian ingin melakukan pengujian hipotesis pada populasi kanker di Indonesia. Z-nya ini untuk one tail yang kata saya tadi 1,645 udah baku. Untuk nilai Z1 min betanya atau power testnya kita menggunakan 80% di sini umumnya untuk Kesmas. Dia nilainya 0,842. Selanjutnya ada P0 di sini. Kita dapatkan tadi kan untuk yang 2018-nya 1,79 per mil. Jadi kita ubah dulu tadi jadi persen, terus jadi proporsi, dapatlah 0,0017
179 proporsinya. Terus juga ada di sini ada PA-nya tadi 1,40% untuk data Riskesdasnya, per mil juga untuk kanker. Kita jadiin dulu persen yang pakai website online tadi, terus kita jadiin ke proporsi, dapatlah 0,0014. Nah, kita masukin tadi ke rumus yang di slide sebelumnya tadi. Nah, dimasukin ke rumus, Z-nya 1,645, P0-nya tadi 0,0179, terus 1 min P0-nya kayak gini, terus ada Z1 min beta-nya tadi 0,842, terus PA-nya tadi 0,014, terus ada dalam kurung 1 min PA 0,014. Kita ikutin sesuai rumusnya, kita hitung, dapatlah nanti hasilnya N-nya 0,07 ditambah 0,031 pangkat 2 per 0,00001521, nolnya ada 6. Terus dapatlah nanti 0,101 pangkat 2 per 0,06 kali 1521. Dapatlah nanti hasilnya setelah dikuadratkan 0,010201 per 0,006 kali tadi 1521. Dapatlah nanti hasilnya N-nya 67067,71. Nah, kita bulatin jadi 67.068. Nah, ini jumlah yang kita dapatin. Apakah sudah benar? Mari kita cek. Nah, ternyata dia sudah benar 67065. Ini perlu diketahui juga, misalkan kita telah menghitung ternyata lebih dari yang sampel size WHO ini, itu lebih baik, tapi tepat juga lebih baik, kayak gitu. Tapi dia nggak boleh kurang, misalkan kita tadi menghitung manual dapatnya 67064, itu kan kurang dari yang dari WHO, dari software ini. Nah, itu nggak boleh, dia soalnya mengurangi sampelnya kita tuh tidak cukup. Tapi kalau lebih bagus lagi. Tapi kalau pas mau standar-standar aja sesuai ini nggak apa-apa juga. Jadi kayak gitu. Jadi terkadang hitungan kita tuh agak meleset dikit karena angkanya banyak tadi kan. Tapi kalau misalkan angka yang dikit-dikit, akurat lah bisa dia. Nah, ini udah benar ya, kita masukin tadi. Ternyata 67065, udah benar berarti. Lanjut untuk contoh soal yang kedua. Nah, ini ada suatu penelitian yang melakukan pengujian hipotesis pada penyakit asma juga. Ini soal dari saya, dari data Riskesdas juga. Ini tetap sama. Terus prevalensinya udah persen tadi kan, tinggal dijadiin proporsi, nilainya 0,024 untuk P0. PA-nya 0,045. Nah, lanjut kita masukin dalam rumus. Setelah kita hitung, dapatlah dia nanti hasilnya yaitu 0,181476 per 0,000441. Setelah kita bagikan dapatlah nanti N-nya 411,51. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kayak gini, ada koma lagi di belakangnya, kita bulatin aja ke yang ini, misalkan 1 kita bulatin ke 2, karena dia mempengaruhi sampel tadi lebih baik. Kalau misalkan nggak dibulatin, nanti dia bakalan kurang nanti di software. Nanti kita cek. Nah, kita dapatlah di sini 412 untuk sampel kita. Kita cek tadi, ternyata benar ya, setelah kita masukin P0 dan PA yang tadi, 412 hasilnya. Berarti tepat, berarti tesan atau uji kita tadi yang hitung manual. Nah, baiklah, mari kita masuk ke yang pembahasan selanjutnya. Ada persoalan 2 sampel atau 2 populasi. Nah, ini penjelasan singkatnya. Untuk yang 2 sampel ini memiliki populasi ganda seperti yang saya bilang tadi. Misalnya hubungan perokok dengan hipertensi di Indonesia. Jadi ada 2 ya populasinya, perokok sama hipertensi. Terus misalkan lagi ada hubungan konsumsi makanan berlemak dengan kejadian obesitas. Berarti ada populasi konsumsi makanan berlemak sama populasi obesitas di Puskesmas Kota Jambi. Ada 2 ya populasinya kan, dan seterusnya lain-lain. Terus juga di 2 sampel yang tadi dia memiliki nilai P1 dan nilai P2. Beda yang 1 sampel tadi dia tidak memiliki nilai P1 dan nilai P2. Sebenarnya tetap sama, dia masih ada 2, ada uji estimasi ataupun uji hipotesis. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, untuk yang 2 sampel ini biasanya digunakan pada penelitian analitik atau mencari hubungan ataupun mencari pengaruh ataupun faktor risiko dan lain-lain. Jadi dia ada 2 populasi, jadi dia biasanya digunakan analitik.
Lanjut saja, ini misalkan ada, ini untuk yang proporsi pada desain cross seksional, kohort ataupun eksperimen. Jadi ini untuk mencari nilai P1 dan nilai P2-nya. Nah, pada penelitian kohort, cross seksional ataupun eksperimen, jadi rumus P1-nya itu dia A per A tambah B. Jadi misalkan ini ada A per A tambah B. Jadi P1-nya itu adalah proporsi bayi yang mati pada frekuensi ANC. Jadi sekelompok ini yang proporsinya nanti. Ini bedanya untuk yang ini. Nanti ada yang case control, nanti kita jelasin juga. Selanjutnya untuk yang P2-nya itu C per C tambah D. Jadi C per C tambah D. Jadi untuk yang ini nanti P2-nya proporsinya kita hitung. Nah, dengan catatan P1-nya tidak sama dengan P2, jadi dia beda nilainya ya. Terus juga P1 itu tidak sama dengan 1 min P2. Lanjut, ini ada yang untuk mencari pada desain case control. Nah, di sini nilai P1-nya itu adalah A per A tambah C, jadi dia ke bawah. Jadi dia berdasarkan kasus sama kontrolnya. Beda yang tadi dia dari exposure ataupun paparan ke disease ataupun outcome. Beda yang case control dia per kasus sama per kontrolnya dia. Jadi kayak gitu. Nah, ini untuk rumus P1-nya ada A per A tambah C. Terus yang untuk yang P2-nya dia B per B tambah D. Ini tetap sama kayak yang tadi. Nah, lanjut kita bahas ada uji estimasi perbedaan dua proporsi. Nah, ini untuk yang dua sampel. Ini rumusnya tadi, Z kuadrat 1 min alfa per 2 dalam kurung P1. Terus ada 1 min P1 ditambah P2 1 min P2 per D kuadrat. Nah, ini tadi tetap sama. Yang bedanya tadi untuk P1-nya dan P2. P1-nya tadi berdasarkan perhitungan kita harus dihitung dulu, P2-nya juga harus dihitung. Harus dihitung dulu. Tadi masing-masing kan cross sectional sama case control itu P1 P2-nya berbeda. Asalnya derajatnya tetap sama. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ini dari dosen saya. Jadi dia pada penelitian cross sectional ingin meneliti tentang pengaruh jenis kelamin bayi pada kematian bayi. Dan dia ingin melihat perbedaan antara dua proporsi, atau dia ingin melihat estimasinya. Informasi yang didapatkan sebagai berikut. Diketahuinya Z1 min alfanya 95%. Jadi untuk yang tutil kita 1,96 pakai. Kalau misalkan kita mau hipotesis kita satu arah atau wantil, kita berarti pakai 1,645 untuk nilai Z-nya ya, untuk yang 95%. Untuk nilai D-nya ada 5%, ini 0,05 tetap sama. Nah, P1 P2-nya kita harus cari dulu. Nah, ini tadi untuk yang tabel 2x2-nya dapat dari sini. Nah, untuk berhubung ini cross sectional, jadi kita pakai yang A per A tambah B dan C per C tambah D untuk yang cross sectional tadi. Jadi dia ke kanan menghitungnya kayak gini, bukan ke bawah kayak case control. Lanjut saja, ini jawabannya. Jadi kita cari dulu nilai P1-nya tadi. Dapatlah nilai P1-nya 0,029 setelah kita masukin yang di dalam tabel 2x2 tadi. Terus dapat nilai P2-nya yaitu 0,024 setelah kita hitung yang kita masukin yang dalam tabel 2x2 tadi. Setelah itu mari kita masukkan ke rumus. Setelah itu untuk satu Z-nya tadi dikuadratin dia rumusnya. 1,96 kuadrat, terus P1-nya 0,029 dalam kurung 1 min 0,29 ditambah 0,024 dalam kurung 1 min 0,024. Per D-nya tadi telah diketahui dalam soal ada 0,05. Jadi dikuadratin sesuai rumus. Setelah kita hitung, dapatlah nanti N sama dengan 0,19816122528 per 0,0025. Ini kita bagikan, nah dapatlah 79,26. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kita bulatinya walaupun kayak gini, kita bulatinya tetap ke atas. Karena kalau nggak kita bulatin, nanti dia kurang pas kita cek di sample size WHO software tadi. Nah, setelah kita bulatin, dapatlah N-nya 80. Nah, berhubung ini yang dua sampel, jadi sampelnya ada dua populasi tadi. Jadi setelah kita dapat nilai N-nya, maka kita harus kali 2 untuk yang populasi selanjutnya. Jadi dikali 2, 80 kali 2, 160. Nah, inilah nanti yang kita akan cari sampel 160. Nah, nanti ini dibagi 2 tadi kan, ada yang
ada yang bagian sini tadi yang untuk yang exposure-nya sama untuk pajanannya kayak gitu. Nah, ini hasil pembuktiannya. Jadi setelah kita masukin tadi tetap sama, ininya 0,029, 0,024, dapatlah 80. Nah, ini untuk rumus tadi kan sama kan, dapat 80. Berarti kita benar untuk menghitungnya. Masuk ke contoh soal yang kedua. Ini ada suatu penelitian cross sectional juga. Ini dari saya tapi soalnya dia ingin melihat hubungan frekuensi ANC dengan kejadian BBLR. Jadi tetap sama untuk melihat perbedaan antara dua proporsi atau uji estimasi. Nilai Z-nya kita sama, yang kita pakai kan tutel ini. Frekuensinya kita pakai 95%, 1,96 nilainya. Terus untuk yang derajat penyimpangannya kita pakai 5%, 0,05. P1P2-nya kita cari dulu. Dari mana nyarinya? Dari tabel 2 kali 2. Nah, ini untuk tabel 2 kali 2-nya kita masukin rumus yang untuk P1P2 pada cross sectional. Setelah itu, nah ini untuk jawabannya. P1P2-nya telah diketahui, kita cari P1-nya 0,73 dan P2-nya 0,42. Langsung kita masukin ke rumus. Kita hitung dengan manual, rumusnya sesuai rumus matematika. Dapatlah nanti hasilnya 677,19. Nah, langsung saja kita bulatin tadi 678. Jangan lupa dikali 2 karena ini 2 sampel. Jadi 678 dikali 2 sama dengan 1356. Nah, inilah nanti sampel yang kita dapatkan. Nah, ini untuk yang pengecekan tadi kita masukin tadi kan untuk P1 P2-nya udah benar dia kan 678 kita dapat tadi. Berarti udah benar. Nah, kita lanjut pembahasan berikutnya ada uji hipotesis perbedaan dua proporsi. Nah, ini ada yang untuk dua sampel. Ini yang lebih umum dipakai dalam penelitian Kesmas karena uji hipotesis. Biasanya dua arah atau tutil yang paling sering. Soalnya untuk yang one til itu agak jarang penelitiannya. Nah, jadi kita pakai rumus yang tutil atau kita pakai nilai Z-nya 1,96 untuk 95% kan. Dia Z betanya tetap sama, P1 P2-nya tetap sama. Nah, yang membedakan dia ada nilai P atau di rumusnya itu di sampel size itu dia ada P topi, P hard. Jadi P biasa juga bisa. Yaitu adalah rata-rata antara P1 dan P2. Nah, jadi ada rata-rata P1 P2 itu disebut P namanya. Langsung kita masuk contoh soal pertama. Nah, ini untuk contoh soal pertama dari dosen saya. Ini cross sectional pengaruh jenis kelamin bayi pada kematian bayi. Ingin melakukan pengujian hipotesis. Jadi kita ingin melihat uji hipotesis pakai yang tadi. Z-nya tetap sama 1,96, derajat Z1 min betanya atau power testnya 80%, 0,842 ini udah baku. Nah, yang kita harus cari dulu yaitu P1, P2 dan nilai P. Dari mana nyarinya? Dari tabel 2 kali 2. Tetap sama, karena ini cross sectional kita mencarinya ke kanan rumusnya P1 P2-nya. Nah, ini jawabannya kita cari dulu P1-nya udah ketemu, kita masukin angka yang dari tabel 2 kali 2, dapatlah 0,029 dan P2-nya dapatlah 0,024. Nah, untuk mencari P tadi kita hitung rata-rata P1 P2 tadi, kita masukin hasilnya P1-nya 0,029 ditambah P2-nya 0,024, kita bagi 2, dapatlah 0,0265. Nah, ini nilai P. Langsung kita masukin ke dalam rumus yang telah dari Lemso tadi untuk yang uji hipotesis 2 sampel. Setelah kita masukin semuanya, dapatlah nanti dia hasilnya 16201,72. Kita bulatin ke atas jadi 16202. Jangan lupa dikali 2 karena ini 2 sampel ya. Jadi setelah dikali 2 dapatlah hasilnya 32.404. Nah, ini nanti yang akan kita lihat nanti yang kita dapatkan penelitian kita. Nah, ini untuk yang kita tes tadi. P1-nya 0,029, P2-nya 0,024. Terus power testnya kita pakai 80% dan nilai alpha tadi 95%, berarti kita isikan 5% nilai alpanya ya. Ini rumusnya sama dan dapatlah hasilnya 16.198. Udah benar ya sama yang kita tadi. Walaupun dia agak beda dikit karena angkanya sedikit banyak, jadi nggak apa-apa. Yang penting kita
tidak kurang dari yang kita dapat dari WHO ini. Agak lebih dikit nggak apa-apa, 202 tadi ya. Udah benar. Jangan saja dia 16197 misalnya, itu nggak boleh. Soalnya sampelnya kurang. Itu dari dosen saya bilang kayak gitu. Nah, ini ada contoh soal kedua, ini dari soal saya, yaitu ada suatu penelitian cross-sectional juga, ingin melihat hubungan frekuensi antenatal care atau kunjungan kehamilan, pemeriksaan kehamilan, di layanan kesehatan atau ANC dengan kejadian BBLR. Nah, ini ingin melakukan pengujian hipotesis. Jadi, diketahuinya tetap sama, nilai Z-nya 95%, pakai yang two tail 1,96. Terus untuk power testnya 80%, yaitu dapat 0,42. Nah, yang tadi kita cari dulu P1, P2 dan rata-rata P1, P2 atau nilai P-nya. Dari mana? Dari tabel 2 kali 2. Jangan lupa ini tabel 2 kali 2 tadi kita ke kanan hitungnya karena dia cross seksional. Langsung saja ini jawabannya. Kita cari dulu P1, kita masukin tadi angka-angka yang di tabel 2 kali 2 dapatlah dia 0,73. Terus yang P2 nya juga dapatlah kita 0,42. Untuk mencari nilai P tadi, rata-rata P1 P2 dapatlah dia 0,575. Setelah dapat ini, barulah kita masukin ke dalam rumus yang tadi. Ini rumus dari Lemso, kita masukin, terus kita hitung manual menggunakan matematika ya. Jangan ada yang salah, perhatikan akarnya, perhatikan tanda kurung, perhatikan tanda bilangannya, plus minusnya, dan kuadrat jangan lupa. Setelah kita hitung semua ini, dapatlah nanti hasilnya 38,88. Setelah itu kita bulatin jadi 39. Jangan lupa dikali 2 karena ini 2 sampel, jadilah 78. Nah, 78 inilah nanti kita ingin uji hipotesis untuk penelitian kita ini, sampel minimalnya 78. Apakah benar? Kita tes yang hipotesis test for two population, dua sampel ya, untuk proporsinya kita arahnya two side atau two tail atau dua arah. Ini rumusnya tadi sama kayak yang tadi. Nah, nilai alfanya 5, power testnya 80 tadi kan. P1 nya tadi kita dapatkan 0,73 dan P2 nya tadi kita dapatin 0,42. Dia otomatis menghitung dapatnya nanti hasil akhirnya 39. Nah, sampai sini 39 inilah yang nanti yang kita akan sampel minimal kita cari. Nah, sampai sini penjelasan dari saya mengenai persoalan satu sampel dan dua sampel. Tadi catatan-catatannya tadi jangan lupa diperhatikan karena itu ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila salah, dimaafkan ya, saya maaf. Lebih kurang saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.